Abang teman Mamang doain. Oke, makasih ya, Bang. Waduh. Ngapa nggak bilang di sana aja, Kak? Agar kita tidak terkena masalah yang lebih parah. Kezia. Oke. Mang. Yo, makasih Mang. Ini Mang ya. Abang teman Mamang doain. Oke, makasih ya Mang. Yo, Mang. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Taufik di sini. Semoga kalian semua baik-baik saja tentunya. Masih di Kota Pekanbaru. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya? Bentar. Tanggal 14 Agustus 2021. Sekarang pukul 12 kurang sekian. Dan ini adalah orderan yang kelima pada hari ini. Jadi kalau hidup di jalan itu ya banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Ya seperti yang tadi. Kalau menurut saya pribadi sih itu bapak tukang parkir yang terbaik, ramah, tersopan sekota Pekanbaru dia ya. Ya bukan apa-apa ya, nggak kayak kang parkir yang lain. Tiba-tiba udah nongol, pas keluar, pas datang nggak ada. Kalau dia nggak, emang udah ada dari pertama kita masuk. Dan asli orangnya ramah sekali. Ya Mamang sih namanya. Nggak tahu nama sebenarnya ya, biasanya dipanggil Mamang, dan dia manggil diri dia sendiri juga Mamang. Jadi orang lain keikutan manggilnya Mamang. Kayaknya dia orang Sunda deh. Dan juga ya kalau misalnya kita udah dapat orderan yang pertama, udah bayar parkir kan, yang kedua ataupun yang seterusnya pada hari yang sama nggak akan diminta lagi ya kan. Dan kalau parkir di situ ya udah pasti lengkap. Selain ya motor diatur ya kan, tempatnya diatur. Kalau udah selesai ya pasti didoain yang baik-baik. Contohnya kayak saya tadi ya, semoga gacor ya kan. Kalau gacor itu dalam arti perojolan, ya orderannya itu gampang masuk. Terkadang ada juga oknum parkir di tempat resto ataupun di tempat-tempat yang lain. Walaupun udah 3 kali, dia masih dimintain parkir. Padahal udah dibilang bang, udah ketiga kali ya kan. Ada salah satu resto, emang nggak semua resto sih. Kebanyakan kan kalau udah dibilang tadi udah dibayar, ya nggak akan minta lagi ya kan. Asal ya jujur aja, karena sebenarnya kang parkir itu juga mencari uang ya. Mereka juga ada setoran kepada pemerintah kalau parkir yang resmi. Nggak tahu kalau parkir yang nggak resmi ya kan. Kalau di jalan ya gitu, banyak pengalaman-pengalaman unik. Selain dari sikap konsumen atau customer, dan juga pengguna-pengguna jalan hingga penjaga parkir. Ada yang baik, ada yang sedikit jutek gitu kan. Ya sama dengan resto. Ada juga yang baik dengan driver, yang ramah, bahkan sampai ada yang ngasihin minuman. Es teh sih. Ya walau es teh ya cukup meringankan para driver sih kalau menurut saya pribadi ya kan. Karena udah panas-panas. Ya alhamdulillah dan terima kasih kepada resto-resto yang udah menyediakan minuman untuk para driver.
Ya kalau nggak nyediain minuman setidaknya ya ramah lah ya kan. Orang driver ini kan ibaratnya sama dengan pembeli. Membeli makanan bentar antar orderan. Halo, ya Kak, saya Gojek. Saya udah sampai nih Kak. Abang udah sampai di itu ya? Ada ponsel ya Kak? Iya. Mm-mm. Oke, tunggu ya, Bang. Oke, sip. Waduh, ngapa nggak bilang di sana aja Kak? Aduh, lari-larian. Kak, kamera saya hidup nggak apa-apa ya? Iya. Oke, ini Kak. Mau masukin di YouTube sih Kak. Oke, 5.000 lagi ya. Wah, kesian banget kakaknya. Harus lari-larian. Soalnya titiknya di sana sih beda ya kan, beda dikit. Tapi kesian juga ya kan. Ya kembali lagi membahas tentang perilaku manusia yang saya temui di jalan ya. Banyak orang yang baik sebenarnya. Tapi terkadang namanya manusia, perangainya itu macam-macam. Yang seperti saya bilang tadi ya kan. Kalau sebagai ada beberapa resto yang memberikan minuman kepada drivernya, tapi ada juga yang sebagian besar terlihat cuek dan bahkan takut terhadap driver karena mungkin terlalu paranoid dengan COVID kan. Pernah saya di beberapa resto, dia hanya membolehkan driver menunggu di luar, nggak boleh duduk di dalam, padahal dia resto bukan resto rumahan. Perlu saya jelaskan bahwa dalam ojol ada dua jenis resto. Yang pertama resto dalam bentuk fisik resto emang jualan, yang kedua resto rumahan. Nah, yang pernah saya alami itu ya emang dalam bentuk fisik resto, suruh nunggu di luar, nggak boleh masuk, minta kodenya di luar. Ya kalau di luarnya teduh nggak apa-apa ya kan. Ini panas ya kan. Padahal kalau dipikir-pikir, kami sebagai driver sebenarnya adalah pembeli pertama. Kenapa saya katakan demikian? Ketika makanan yang kami ambil itu ataupun makanan yang kami ambil dari resto itu sebenarnya dipotong melalui saldo kami ataupun saldo yang ada di GoPay. Kalau saya berapa harga makanannya, ya udah dipotong melalui saldo yang ada di GoPay kalau saya pribadi ya, ataupun kalau saya Gojek ya kan. Dan konsumen itu sebenarnya membeli lagi ke kami plus membayar ongkos. Maksudnya ya memang kami pembeli pertama dengan menggunakan uang kami dulu, yang kemudian nanti diganti dengan ditambah dengan ongkos seperti itu. Ya wajar dong kami ataupun saya pribadi minta diperlakukan lebih baik ya kan. Ya walaupun nggak semua resto seperti itu, tapi ada sebagian resto yang berperilaku seperti itu, menganggap bahwa driver adalah seperti pembawa COVID gitu ya kan. Ya padahal kalau saya pribadi udah divaksin, dan setiap pagi itu saya pastikan kalau saya dalam keadaan fit, nggak demam minimal ya kan. Kayak kalau demam saya nggak ngebit ataupun nggak menjalani orderan itu. Ya hari ini hari Sabtu, suasana Pekanbaru terpantau sepi, padahal ini udah jam makan siang.
karena masih PPKM. Ya semoga PPKM ini cepat berlalu dan COVID juga cepat berlalu. Karena ya gimana ya kan, ekonomi masyarakat kayaknya ya bukan kayaknya lagi ya, udah ngap-ngapan nih, termasuk saya pribadi ya kan, susah sekali. Ya mungkin segitu aja video saya kali ini, ya tentang bermacam perangai manusia di lapangan. Yang perlu saya tekankan, jika ada suatu individu yang berbuat buruk, tolong jangan menjas golongannya. Maksudnya gini, misalnya ada ojol yang berperilaku kasar, jangan sebut ojolnya, sebut saja oknum ojolnya, karena enggak semua ojol seperti itu. Sama dengan pekerjaan lain, contoh polisi ini kasar, jangan sebut polisinya, tapi oknum polisinya. Jadi agar kita tidak terkena masalah yang lebih parah, iya kan? Karena banyak di lapangan ataupun di media sosial saya temui beberapa video orang itu bermasalah dengan oknum tapi menyebut instansinya. Itu yang salah. Karena sejatinya manusia yang ada dalam satu instansi itu sama seperti kita manusia, ada yang baik, ada yang tidak. Ya mungkin segitu aja video saya kali ini. Tetap jaga kesehatan, bersyukurlah ketika masih memiliki pekerjaan dan uang, dan jangan lupa berdoa untuk hari ini agar hari esok lebih baik. Sekian dari saya Taufik, see you.